Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, al-ayat. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah menurunkan beberapa rizki, di mana Allah melipat gandakan pahala, di mana Allah membukakan beberapa pintu surga. Oleh karena itu, banyak sekali umat Islam untuk mencari keberkahan bulan suci Ramadan ini, mereka berbondong-bondong untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin. Mereka berbondong-bondong untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Guna untuk apa? Untuk mencari keberkahan bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita membahas tentang ibadah, sebenarnya apa sih arti ibadah itu? Ibadah tidak lain adalah suatu kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya, ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dan rasa hormat serta menghargai seorang hamba pada posisi Tuhannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika tidak didasari dengan rasa taat, patuh, hormat kepada Tuhannya, maka apa yang dilakukan itu tidak bisa dikatakan dengan sebuah ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada pula ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama yakni ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah suatu ibadah yang memang sudah ditentukan dan diwajibkan bagi seluruh umat manusia, umat Islam khususnya. Untuk ibadah mahdhah ini, dalam keabsahannya membutuhkan adanya syarat dan rukun tertentu. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sehingga dalam melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji bisa dikatakan sah ketika sudah memenuhi syarat dan rukun tertentu. Salah satu contoh saja, sholat. Sholat ketika tidak ada takbiratul ihram, ketika tidak ada sujud, ketika tidak ada rukuk, ketika tanpa menutup aurat, atau ketika tanpa berwudu, maka sholat itu tidak bisa dikatakan sholat yang sah dan tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Karena ibadah mahdhah ini untuk keabsahannya membutuhkan adanya syarat dan rukun tertentu. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah suatu ibadah yang memang di situ tujuannya adalah untuk mencari kebaikan, yang mana kebaikan tersebut didasari dengan niat ikhlas, tulus untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh tilawatil Quran, sedekah, silaturahim, dan juga lain sebagainya. Sehingga dalam melakukan ibadah ghairu mahdhah ini, antara satu umat dengan umat yang lainnya itu kadarnya berbeda-beda sesuai dengan posisi umat itu sendiri-sendiri. Bagi orang yang kaya, ibadah ghairu mahdhah yang paling baik bagi dirinya adalah dengan sedekah, mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Bagi orang yang, mohon maaf, tidak diberikan oleh Allah rizki berupa harta, melainkan rizki berupa ilmu, maka ibadah yang paling utama adalah dengan mengamalkan ilmunya. Bagi orang yang memang di situ bisanya hanya membaca Al-Quran, sholat, membaca sholawat, maka ibadahnya adalah dengan membaca Al-Quran dan juga yang lainnya. Bagi seorang wanita seperti kita sendiri, bagi seorang wanita ketika dia adalah seorang ibu, maka ibadah yang paling utama bagi dirinya adalah dengan mendidik, mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Ibadah yang utama bagi seorang istri
tidak lain adalah patuh taat kepada suami guna untuk mencari ridhonya Allah. Ridhollah fi ridho zauji. Ibadah yang utama bagi seorang anak tidak lain adalah patuh dan hormat kepada orang tua karena ridhollah fi ridhol walidaini. Itu adalah contoh-contoh ibadah ghairu mahdhur. Sehingga tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ibadahnya itu nilainya harus sama, pahalanya harus sama, tidak bisa, karena sesuai dengan posisi orang itu sendiri-sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.